Halo guys, balik lagi sama gue Gojam. Dan guys, hari ini gue mau lanjutin jawab pertanyaan ya yang masuk. Dan ini ada pertanyaan dari Bro Firdaus Al Arsy. Oke, Bro Firdaus bertanya, Bro nanya bagusan mana, manual atau automatic watch? Oke, jadi Bro Arsy bertanya, jam itu kan ada automatic, ada yang nggak automatic, manual. Jadi mana yang lebih bagus? Oke, langsung gue jawab ya pertanyaannya Bro Firdaus ya. Kalau buat gua bro, yang mana yang lebih bagus? Buat gua manual tuh lebih bagus gitu lah. Nah ini gua akan kasih tahu kenapa. Jadi gini, sebelum gua ngomong lebih lanjut, apa jam otomatis itu sebenarnya bagusnya di mana sih? Manual bagusnya di mana? Nah ini gua kasih tahu. Jam otomatis bagusnya cuma satu, yaitu nggak usah diputer-puter gitu. Jadi selama lu pakai, lu gerak, nah itu dia power dari sana gitu, dari gerakan tangan gitu. Nah dia akan terus jalan tuh, jadi nggak usah diputar-putar. Nah banyak orang pakai jam tangan itu karena apa? Karena ya begini, karena mau yang otomatis. Jadi mereka nggak usah putar-putar, nggak usah di charge, nggak usah apa. Nah itu jam mekanik kan begitu. Nah kenapa orang demen pakai arloji ya? Karena otomatis. Selama mereka gerak, jamnya jalan terus gitu. Nah makanya kebanyakan orang lebih suka otomatis karena nggak usah diputer-puter, nggak usah diapa-apain, jalan terus, asal dia pakai dia jalan. Tapi kalau gua sebagai orang yang apa ya, gua tuh purist, gua watch enthusiast ya, gua tuh bukan orang apa ya, bukan seperti orang pada umumnya gitu. Gua tuh malah lebih suka jam yang nggak otomatis gitu. Nah kenapa? Nah ini karena manfaatnya ya menurut gua. Kenapa gua lebih suka jam yang manual wind? Satu, kalau misalnya jam otomatis itu harus dipakai, ya kan, harus dipakai. Nah, kalau nggak dipakai ya, itu lama-lama dia pasti mati, gitu loh. Nah, ada orang yang bilang begini, ya kan kalau nggak dipakai, ya diputar aja, diputar, di wind, gitu. Nah, ya memang bisa, tapi jam otomatis itu, lu mau putar sampai bagaimanapun, itu powernya nggak akan bisa sampai full. Jadi dia cuman kayak kasih power sedikit aja supaya jalan gitu loh. Nah, selebihnya kalau lu mau jamnya tuh powernya keisi banyak, lu harus gerak, lu harus pakai itu jam gitu. Nah, itu yang gua nggak suka sama jam otomatis. Kalau yang gua nggak suka sama jam otomatis. Kalau bisa gua punya banyak jam, ya, gua nggak bisa pakai semuanya. Nah, ujung-ujungnya ada yang mati. Dan kalau udah mati, gua harus set ulang. Nah, itu gua males tuh. Nah, makanya gua lebih suka manual wind gitu, karena gue bisa putar sendiri gitu loh. Dan menurut gue tuh ada orang yang nggak seneng ya putar-putar jam begitu ya, tapi kalau gue malah suka karena gue orangnya tangannya juga iseng gitu. Gue tuh demen muter-muterin begitu gitu loh, karena ya gue emang demen aja. Kadang-kadang lagi diem-diem misalnya, lagi di kantor gitu kan, lagi kerja gitu, gue kadang-kadang juga ngerasa lagi apa ya, lagi mikir gitu ya, gue sampai putar-putar aja begitu. Jadi gue nggak ngerasa itu beban gitu loh. Malah yang ada gue apa sering kadang-kadang apa ya udah penuh duluan nih jamnya gitu, padahal gue masih suka muter gitu. Jadi gue tangannya menjail, jadi gue nggak apa-apa gitu. Dan begitu yang gue seneng lagi, kenapa sama jam manual wind, dengan gue muter-muterin begitu ya, tiap hari harus diputar gitu ya, itu tuh kayak buat gue tuh bonding sama watch ya gitu loh. Jadi kayak itu kan kayak gue yang ngasih hidup ke apa, yang kasih power ke jamnya gitu. Jadi itu kayak buat bonding sama jamnya. Itu yang gue seneng dari jam manual wind gitu. Nah terus udah gitu, manfaat lainnya ya manual winding ya, apa jam manual gitu, yang kenapa gue lebih suka itu dibanding jam otomatis adalah jam manual wind itu nggak ada rotor. Nah ini gue akan kasih lihat ya. Kalau jam nih, kayak misalnya contoh ini jam otomatis, apa ini jam Navy timer gue ya. Nah ini kan jamnya otomatis nih guys gitu. Nah ini kalau lu lihat nih ya. Nah ini lo lihat ya, Bro Firdaus ya. Nah ini lihat ya, ini lihat ada yang gerak nih. Nah ini nih, kita lihat ya ini. Nah ini nih, ini nih, ini kan rotor nih. Nah jadi kalau jam otomatis ya, itu ada rotor. Rotornya itu nih kayak begini nih. Itu apa, dia tuh cover movementnya jadi setengah udah nggak kelihatan karena ada rotor. Nah itu gua nggak suka tuh. Itu benar-benar salah satu hal yang bikin gue kenapa lebih suka jam manual itu jauh. Karena di jam manual dia nggak ada rotor yang kayak begini, nggak ada rotor. Ini kalau jam otomatis semua pasti ada rotor begini nih, yang cover kayak setengah
movementnya. Jadi movement begitu gitu ya, caseback, open caseback, ada movement, setengah udah di cover sama rotor. Nah itu gua nggak suka gitu. Kalau manual wind, jam manual itu nggak ada rotor, jadinya bebas. Jadi kelihatan movementnya tuh lebih kelihatan gitu. Jadi menurut gua tuh lebih manis, lebih bagus, lebih indah gitu loh. Walaupun ada beberapa jam manual yang kayak movementnya kayak kesembunyi gitu loh, kayak contohnya kayak Lange 1, Lange 1 gitu kan. Itu kayak apa tuh, kayak manual tapi kesembunyi gitu, nggak terlalu kelihatan partikel-partikel ya. Tapi biasanya jam manual itu akan lebih kebuka gitu, jadi kita bisa lihat movementnya lebih detail. Nah makanya itu yang gue suka juga dari jam manual gitu, lebih apa ya, movementnya tuh kita bisa lebih appreciate, bisa lebih lihat gitu loh. Jadi bagus gitu. Nah terus sudah gitu, yang gue demen lagi dari jam manual, karena manual winding itu kan kita harus putar-putar ya. Jadi secara umum, pada umumnya gitu ya, itu bisa lebih panjang power reserve. Dan udah gitu perusahaan-perusahaan jam itu akan taruh komplikasi power reserve indicator. Jadi kita bisa lihat ada power reserve indicator, kita bisa lihat powernya tuh masih udah sisa berapa banyak. Terus udah gitu pada umumnya power reserve-nya jam manual itu akan lebih banyak, lebih panjang daripada jam otomatis gitu. Nah, buktinya apa? Buktinya kalau di pasaran sekarang, jam otomatis berapa sih yang pada umumnya power reserve-nya? 48 jam 2 hari. Kalau enggak, zaman sekarang udah mulai lah makin banyak perusahaan jam yang keluarin 3 hari. Dan terus akhir-akhir ini trennya mulai makin naik lagi. Kayak misalnya IWC baru luncurin automatic movement in-house 5 hari. Oris juga mulai 5 hari. Blancpain ada 5 hari. Tapi mentok 5 hari. Ada juga IWC Portugizer itu 7 hari gitu ya. Tapi pada umumnya itu paling cuma 2 hari, 3 hari gitu ya. Itu otomatis tuh gitu. Tapi kalau manual wind, nah kita bisa lihat ya, manual winding watch itu bisa sampai 8 hari, ada yang sampai 10 hari gitu. Nah kayak JLC gitu ya, JLC punya movement 8 hari itu, dia tulis 8 hari. Tapi itu sebenarnya kalau orang yang benar-benar pakai ya, itu udah banyak yang ngomongnya 8 hari, tapi sebenarnya kalau benar-benar diputar sampai penuh terus dipakai 10 hari aja masih bisa jalan. Jadi itu ada yang bisa sampai 10 hari kalau manual wind watch gitu. Nah kalau otomatis rata-rata paling 3 hari, mentok 5 hari, 7 hari itu udah salah satu yang nggak common lah, nggak umum gitu. Portugizer doang yang gue tahu sih 7 hari gitu ya. Tapi rata-rata paling 3 hari, 5 hari gitu. Tapi kalau manual wind bisa sampai 8 hari, sampai 10 hari. Jadi secara umumnya manual wind watch gitu ya, jam manual itu power reserve lebih panjang. Udah gitu biasanya perusahaan jam juga akan taruh untuk jam yang power reserve panjang gitu, akan taruh power reserve indicator. Jadi kita waktu kita putar kita bisa tahu, oh ini power reserve udah mentok atau belum gitu. Karena kalau jam manual itu nggak boleh guys gitu. Kalau jam otomatis kita nggak usah takut ya sampai jamnya kayak overwhelmed gitu. Nggak usah takut gitu loh. Tapi kalau manual wind itu kita putar sampai udah penuh gitu ya. Nah kalau udah penuh tuh dia akan keras. Dia nggak boleh lagi tuh. Nggak boleh lu paksa. Kalau lu paksa ya ceprek, itu bisa masalah gitu. Nah makanya perusahaan jam biasanya kalau yang power reserve panjang-panjang dikasih power reserve indicator. Jadi waktu kita putar, nah kita bisa waktu udah penuh ya, kita bisa lihat gitu dari indikatornya gitu. Oh udah penuh gitu. Nah itu yang bikin gue suka tuh sama manual wind watch gitu. Jadi karena biasanya power reserve lebih panjang, udah gitu ditaruh power reserve indicator sama perusahaan jam gitu. Nah terus terakhir yang gue juga suka banget sama manual wind jam manual adalah karena jam manual itu nggak ada rotor, jadi biasanya lebih tipis. Bukan biasanya, akan lebih tipis lah, udah pasti gitu. Karena nggak ada rotor. Rotor itu yang tadi gue bilang itu yang cover movementnya itu, yang cover movementnya itu. Nah itu tuh rotornya itu biasa kan nggak ada kalau di manual watch itu, di jam manual kan nggak ada. Nah karena nggak ada rotor, perusahaan jam itu bisa bikin jam yang lebih tipis karena nggak ada rotor gitu. Makanya jam-jam manual itu biasanya lebih tipis daripada jam otomatis karena jam otomatis itu ada rotor. Nah itu, jadi itulah sebabnya kenapa gue lebih suka manual wind watch
gitu loh, karena ya udah apa biasa power reserve lebih tinggi, udah gitu juga apa bisa lebih tipis gitu. Terus udah gitu juga apa kalau ada caseback gitu ya, movementnya nggak kehalang sama rotor, kita bisa lihat gitu ya. Terus udah gitu juga gue merasa itu apa ya jam manual itu enak, apa kita tuh jadi ada kesempatan bonding buat sama jam itu gitu loh, dengan kita putar-putar gitu. Dan yang terakhir adalah kalau misalnya punya banyak jam, kalau misalnya banyak jam itu, misal kita punya 7 5 automatic watch gitu. Nah, kita nggak mungkin bisa pakai semuanya kan. Akhirnya ujung-ujung ada yang mati. Kalau udah mati nanti harus set. Nah, itu males. Nah, tapi kalau kita punya jam manual, ya udah tinggal puter-puter ya. Selama lu nggak males muter, ya udah tinggal puter, dia jalan terus gitu. Tapi kalau lu pakai automatic, lu mau bagaimana? Lu harus pakai. Tapi tangan cuma 2, tangan cuma 1. Nah, terus bagaimana? Nah, ujung-ujungnya bakal ada yang mati kecuali beli winder. Nah, tapi gue orangnya malas, gue nggak mau beli winder. Nah, begitu. Jadi makanya gue lebih suka jam manual. Begitu. Jadi begitu Bro Firdaus ya. Jadi gue udah bahas ya kelebihannya otomatis sama manual wind. Oke. Kalau jam otomatis bagusnya cuma satu. Itu ya intinya kalau lu males, lu nggak mau putar-putar ya udah asal dipakai jalan terus gitu. Kalau orang biasanya cuma punya 1 jam, ya biasanya orang lebih demen udah beli aja otomatis karena ya udah kan tiap hari dipakai, jadinya nggak akan mati. Tapi kalau misal lo udah punya lebih dari 3 gitu ya, wah itu otomatis biasanya susah lah gitu, pasti ada yang mati. Nah, makanya gue lebih suka jam manual gitu. Dan udah gitu jam manual punya banyak kelebihan yang tadi gue udah sebutin, lebih tipis lah, power reserve lebih panjang biasanya gitu, ada power reserve indicator gitu ya. Terus udah gitu juga nggak ada rotor, bisa lihat movementnya lebih jelas gitu. Jadi ya begitu sih. Kalau gua lebih suka jam manual begitu ya. Kalau gua gitu. Tapi gua tahu banyak orang di luar sana, terutama orang-orang yang baru masuk dunia jam, ya lebih demen jam otomatis karena lebih enak, gampang, nggak usah diputar-putar, tinggal jalan aja gitu. Tapi kalau banyak purist watch enthusiast gitu ya, yang udah berkecimpung di hobi lama gitu ya, rata-rata justru malah makin lama makin lebih demen jam manual sebenarnya gitu. Gua dulu juga waktu masuk pertama kali ke dunia jam, gue lebih suka jam otomatis. Tapi makin lama gue berkecimpung di sini, gue lebih demen manual sekarang. Gue demen banget manual sekarang. Gue kalau bisa sama jamnya manual aja semua gitu. Tapi perusahaan jam itu karena tahu ya di market lebih banyak orang demen otomatis, makanya lebih banyak jam otomatis di luar sana begitu gitu. Tapi kalau menurut gue jam manual itu lebih bagus gitu, menurut gue lebih bagus gitu. Udah gitu juga lebih tipis gitu karena nggak ada rotor. Oke, jadi begitu aja ya Bro Firdaus ya, semoga membantu ya. Oke guys, kalau misalnya kalian punya pertanyaan seperti Bro Firdaus, langsung aja tulis komen di bawah, dan kalau menarik nanti gue akan bahas. Oke guys, gitu aja ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye guys.